おい、どさくさに紛れて何言ってんだ。セリヌマさん。希望を燃やし尽くせ。 Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Watashi ga Motete Dousunda. Film ini merupakan film Jepang yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang gadis SMA gemuk yang menyukai manga. Suatu hari karakter kesayangannya meninggal dan gadis itu jatuh ke dalam depresi. Untuk waktu yang lama dia bahkan tidak bisa makan, yang menyebabkan penurunan berat badan yang sangat signifikan. Hingga akhirnya dia menjadi sangat populer di sekolah dan dikagumi 4 pria tampan sekaligus. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Di awal film terdapat gadis bernama Kae Surimuna dengan tubuh yang gendut dan berkacamata. Saat sedang melihat cowok akur, hatinya sangat berdebar dan membayangkan cowok itu dengan fantasi liarnya. Dia mempunyai beberapa teman yang ganteng dan dia menyebutnya sebagai Uke dan Semi. Uke dan Semi ini berarti hubungan antara lelaki atau biasanya disebut gay. Oleh karena itu, saat ia melihat cowok ganteng, pasti ia membayangkan orang itu adalah bagian dari Uke dan Semi. Di antara cowok-cowok ganteng terdapat nama-nama yang telah ia kumpulkan, di antaranya Mutsumi Asuma, Shinomiya Hayato, Igarashi Yusuke, dan Nanashima Nozomu. Karena itulah ia melakukan kebiasaan menjodohkan laki-laki dengan diam-diam, agar teman-temannya tidak menganggapnya mesum dan menjijikkan. Di malam hari saat ia sedang menonton anime kesukaannya, ia melihat karakter idolanya yang bernama Shion mati, dan membuatnya sangat sedih sampai dia tidak mau berangkat ke sekolah. Karena beberapa hari tidak keluar kamar dan tidak makan, kakaknya pun memaksanya untuk keluar kamar agar mau bersekolah. Saat melihat adiknya, ia pun kaget dan mengintipnya dari bilik kamar. Saat keluar dari kamar dan berusaha membasuh tubuh, ia sangat kaget dengan penampilannya yang sangat cantik dan kurus. Di hari selanjutnya saat Serimuna memasuki sekolahnya, teman-temannya tidak sadar bahwa orang cantik itu adalah dirinya. Bahkan teman sekelas pun tidak mengenalinya. Karena hal itu, ia menjadi grogi dan ingin keluar kelas. Saat ia hendak keluar, ia menabrak seorang cowok yang bernama Yusuke Igarashi. Melihat gadis cantik itu, ia pun langsung jatuh cinta kepadanya. Karena itu ia berlari ke temannya yang bernama Amani. Amani masih belum sadar bahwa itu adalah Serimuna. Ia baru sadar saat Serimuna mengatakan bahwa karakter anime idolanya yang bernama Shion meninggal. Mengetahui bahwa gadis itu adalah Serimuna, sontak seluruh teman sekolahnya pun kaget. Masih tidak percaya bahwa Serimuna berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Nanashima pun melihat langsung perubahan yang telah dialami oleh Serimuna. Setelah Serimuna menengok ke arahnya, ia pun jatuh cinta pada pandangan pertama sambil mengatakan dengan bahasa Prancis Je t'aime, yang berarti cinta dalam bahasa Prancis. Melihat Nanashima mirip dengan karakter Shion, ia pun kembali sedih dan berlari keluar kelas sambil menangis. Saat ia berlari secara tidak sengaja, ia menabrak seorang cowok yang bernama Shinomiya. Shinomiya yang melihat Serimuna pun juga langsung jatuh cinta sambil mengatakan wo aini, yang berarti aku sayang kepadamu. Tak peduli dengan itu, Serimuna terus berlari. Tapi ia tidak menyangka ada satu cowok ganteng yang mengenali dirinya, yaitu Asuma. Melihat hal itu, ia pun mengucapkan selamat pagi sambil terus berlari menuju halaman sekolahnya. Tak disangka ia langsung diajak kencan oleh keempat cowok populer yang sebelumnya ia kagumi. Karena bingung, ia pun masih belum memutuskan untuk kencan dengan siapa. Serimuna dan Amani pun menyiapkan baju kencan yang bakal digunakan oleh Serimuna. Tapi tak disangka ia langsung kencan dengan keempat cowok populer sekaligus. Tak disangka ia masuk ke daerah Ikebukuro yang merupakan surga para pecinta otaku. Otaku adalah istilah dari bahasa Jepang untuk penggemar berat anime dan manga. Itu adalah tempat biasa dikunjungi oleh Serimuna. Ia pun sangat ingin memasuki tempat itu, tapi saat ia ingin masuk, ia teringat oleh keempat cowok yang sedang berkencan dengannya. Ia takut kalau ketahuan bahwa dirinya adalah otaku kelas berat.
Oleh karena itu ia sangat terlihat aneh. Karena kelakuan aneh tersebut, Igarashi mulai memegang pundak Serimona dan berkata, apakah dirinya baik-baik saja. Melihat pundak Serimona dipegang oleh Igarashi, Shinomiya menjauhkan tangannya dan mengatakan bahwa Serimona butuh istirahat. Serimona masih bingung untuk menentukan pilihan akan pergi kemana. Dan akhirnya setelah memikirkan rencana begitu lama, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko komik tersebut dan membeli bantal dengan gambar karakter anime kesukaannya yang bernama Shion, dan pergi meninggalkan keempat cowok tersebut. Setelah ia pulang dan masuk ke dalam kamarnya, keempat pria itu datang untuk mengunjunginya di tengah malam. Ternyata keempat cowok tersebut tidak peduli dengan hobi yang dimiliki oleh Serimona yang merupakan seorang otaku. Bahkan karena panik, mereka berempat mengunjungi Serimona dan memastikan dirinya baik-baik saja. Kakak Serimona tiba-tiba keluar dari bilik kursi. Awalnya ia mengatakan bahwa sebenarnya Serimona lebih dari seorang otaku dan menyebut dirinya mempunyai fantasi yang aneh. Mendengar hal itu, Serimona pun membantah dan menghentikan perkataan kakaknya tersebut. Keempat cowok itu membela Serimona dan mengatakan sudah mengetahui semua hobi yang dimilikinya. Tapi kakak Serimona yang iseng pun mengajak keempat cowok tersebut dan memperlihatkan koleksi komik yang dimiliki Serimona yang memiliki genre cowok yang menyukai seorang cowok. Awalnya Serimona mencoba menutupi semua itu, tapi tak disangka keempat cowok itu menerima semua hobi yang dimiliki oleh Serimona. Bahkan Igarashi ingin meminjam komik yang disukai oleh Serimona dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Setelah itu ia membuka sebuah kotak tempat ia berdoa. Dan di dalam kotak itu terdapat foto Shion yang merupakan karakter favoritnya yang telah meninggal. Melihat Serimona berdoa, mereka berempat pun menirukan apa yang baru saja Serimona lakukan. Pagi pun tiba. Di klub sejarah Shinomiya, Igarashi dan Nanashima terlihat kaget dengan komik yang ia baca. Komik yang Serimona baca terlihat menjijikkan karena membahas hubungan sesama jenis antara laki-laki. Tapi walaupun begitu, mereka tetap mempelajari hobi yang dimiliki oleh Serimona. Amane kaget karena semua rahasia yang dimiliki oleh Serimona sudah terbongkar. Tapi walaupun begitu, ia lebih kaget karena keempat cowok keren yang saat ini mendekati Serimona terlihat bisa menerima dengan hobi dan fantasi yang dimilikinya. Bahkan saat di kelas, kedua cowok itu terlihat menyapanya dan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Serimona dan Amane pun kaget karena tiba-tiba ada sekelompok otaku datang dan tiba-tiba saja meminta Serimona untuk menjadi heroin. Heroin sendiri berarti tokoh utama wanita dalam sebuah anime. Tapi saat ini Serimona akan ditunjuk sekelompok itu untuk tampil dalam sebuah panggung. Mendengar permintaan itu, Serimona pun menerima ajakan tersebut, dan setelah itu Shinomiya, Igarashi dan Nanashima malah ikut datang untuk melihat Serimona. Di ruangan itu Serimona satu-satunya cewek yang tampil sebagai heroin. Walaupun ada cewek cantik yang lain yang bernama Suzu, ia sering lupa dialog dan membuatnya cocok untuk dijadikan tokoh utama dalam pertunjukan tersebut. Peran yang dimainkan Serimona adalah seorang putri yang suka menari. Walaupun baru pertama kali ia menari di atas panggung saat latihan, gerakan Serimona sangatlah bagus. Ternyata selama ini ia membayangkan sedang menari bersama Shion. Karena saking bagusnya dalam berakting, Serimona pun mendapat sebuah tepuk tangan dari para otaku. Nanashima sempat kesal dengan gadis yang sedang menari dengan Serimona. Usut punya usut, gadis tersebut adalah putri dari Nishima Group, sekaligus pendonasi sekolah ini. Awalnya ia mengatakan pada Shinomiya, Igarashi dan Nanashima, haruskah dia jadi pangeran di pertunjukan tersebut. Tapi ketiga cowok itu pun berdiri dan memandang ke arah Nishina dengan tatapan menyeramkan. Ternyata hal tersebut hanyalah gurauan semata. Tapi setelah hal itu, Shinomiya, Igarashi dan Nanashima malah mengikuti kegiatan tersebut. Nanashima terlihat kesal karena ada adegan ciuman. Ia pun tidak memperbolehkan Serimona ciuman dan mengatakan kepada orang-orang bahwa dirinya adalah manajernya Serimona. Shinomiya bertanya kepada Atsumi apakah dirinya juga jatuh cinta kepada Serimona. Ia pun menjawab bahwa dirinya mencintai, bahkan ia juga berkata bahwa mencintai Shinomiya, Igarashi dan Nanashima. Setelah itu mantan pacar Igarashi datang untuk menemuinya. Mereka pergi ke sebuah kafe dan ngobrol bersama. Ternyata cewek itu ingin mengajak balikan, tetapi ia tidak mau karena saat ini hanya Serimona satu-satunya cewek yang ia sukai. Ia pun pergi meninggalkan mantan pacarnya sendirian di kafe.
Ternyata Nanashima dan Shinomiya datang dan menguping pembicaraan mereka berdua. Tak disangka mantan pacar Igarashi datang dan meminta pada Shinomiya agar bisa bergabung dalam pentas tersebut. Nama cewek itu Mizayaki. Saat cewek itu memperkenalkan diri, semua peserta yang hadir pun bertepuk tangan dan menerima kehadirannya. Latihan pun dimulai. Sang sutradara sangat kesal karena pemeran pangeran sama sekali tidak bisa memainkan perannya dengan benar. Dengan spontan, Mizayaki menyuruh Igarashi untuk ikut dan memainkan peran sebagai pangeran. Awalnya sih menolak, tapi ketika ia mengenakan baju pangeran, baju itu terlihat sangat cocok dan membuatnya sangat keren di mata Sherry-Mona. Latihan pun kembali berlanjut setelah melakukan istirahat makan siang. Asuma yang jago sekali membuat karya seni sebuah bangunan diminta tolong untuk membuatkan panggung yang mirip sebuah istana, dan dia pun menerima permintaan tersebut. Tapi Sherry-Mona malah terlihat dimarahi oleh sang sutradara karena peran yang ia mainkan belum sesuai dengan standar yang diterapkan. Melihat Sherry-Mona dimarahi, Nanashima hendak membela, tapi dari jauh Igarashi menariknya karena hal tersebut demi kebaikan Sherry-Mona sendiri. Di tengah hujan, Sherry-Mona masih saja berlatih menari. Saat itu juga Asuma datang untuk mengajak Sherry-Mona beristirahat. Ternyata setelah berlatih di tengah hujan, badan Sherry-Mona menjadi demam. Hal itu terungkap karena tiba-tiba saja dahi Asuma bersentuhan dengan dahi Sherry-Mona. Melihat hal itu, Sherry-Mona pun harus beristirahat di rumah. Di sekolah tiba-tiba saja Shinomiya, Igarashi, dan Nanashima mendapatkan kabar dari Sherry-Mona. Saat mereka memasuki kelas Sherry-Mona, ia dikagetkan dengan bentuk tubuh Sherry-Mona yang berubah menjadi gendut. Perubahan tubuh Sherry-Mona ternyata disebabkan saat ia sakit dan mengemil banyak makanan. Awalnya Shinomiya tidak percaya dengan perubahan tubuh Sherry-Mona dengan cepat. Tapi mereka masih belum menyerah begitu saja. Mereka mempunyai tujuan baru, yaitu membuat Sherry-Mona menjadi gadis cantik lagi. Asuma terlihat tidak peduli dengan perubahan bentuk tubuh Sherry-Mona. Ia malah senang karena ia sudah kembali sehat seperti sedia kala. Nanashima dan Shinomiya berusaha membuat tubuh Sherry-Mona menjadi kurus lagi. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan secara instan. Karena perubahan itu, Sherry-Mona didiskualifikasi dari perannya sebagai heroin. Di jalan, Sherry-Mona bertemu dengan kakak Azuma. Ia sangat kagum melihat panggung yang dibuat olehnya. Setelah ngobrol, ia pun pergi meninggalkan Azuma dengan perasaan sedih. Setelah itu, ia pun melanjutkan olahraganya agar tubuh kembali mengecil seperti sedia kala. Ia melakukan itu karena secara tak sengaja mendengar omongan sutradara karena ulahnya klub mereka akan dibubarkan. Oleh karena itu, ia berusaha untuk membuat tubuhnya menjadi langsing kembali. Tiba-tiba Asuma datang dan menasihati Sherry-Mona. Ia memarahinya karena ia melakukan semua itu hanya demi tidak merepotkan orang lain. Saat latihan, sang sutradara menyebut dirinya babi dan akan menggantikan dirinya dengan Mizayaki. Mendengar hal itu, Sherry-Mona pun menjadi sedih dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Melihat penderitaan Sherry-Mona, Igarashi pun kesal dan berlari untuk mencari Sherry-Mona. Ternyata dia berada di atap gedung sekolah. Di sana ia bertemu dengan Shinomiya dan Nanashima. Ternyata Sherry-Mona pun kesal dengan dirinya sendiri dan akhirnya ia memutuskan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa kembali kurus dan pergi meninggalkan mereka berdua. Shinomiya dan Nanashima bergandengan tangan sambil memberikan semangat kepadanya. Oleh karena itulah akhirnya ia menjadi sangat bersemangat, bahkan demi melihat mereka berpelukan, ia rela berlari sejauh 3 km. Senjata terakhir yang dimiliki Amane yaitu agar mereka saling berpacaran. Anehnya demi melakukan hal itu mereka mau saja. Dan adegan pacaran ala laki-laki yang membuat jijik para penonton dimulai. Setelah perjuangan dengan keras, mental keempat cowok itu pun mulai terkena. Walaupun begitu, perjuangan mereka pun berbuntut manis. Sherry-Mona yang sebelumnya gendut akhirnya kembali menjadi cantik lagi. Setelah kejadian itu, Shinomiya, Igarashi, dan Nanashima pun silih berganti mengungkapkan rasa kepadanya. Tapi walaupun begitu, ia masih belum memberikan jawaban siapa yang bakal jadi pacarnya. Saat ia sedang bersama Asuma, tentu saja Asuma yang melakukan hal yang sama, yaitu menembak Sherry-Mona untuk menjadikan dirinya pacarnya. Tapi sama seperti yang lain, ia masih belum memberikan jawaban atas perasaan yang ia miliki. Saat di lorong sekolah, Mizayaki tiba-tiba datang dan mengantarkan pada Sherry-Mona untuk segera memberikan jawaban atas rasa suka keempat cowok tersebut. Karena memendam rasa dan tidak mau memberikan fakta, hanya akan membuat keempat cowok itu sakit hati karena ulahnya.
Mendengar perkataan dari Mizayaki membuat Serimona stres. Ia hanya bisa menangis di kamar dan merenung apa yang harus ia lakukan nanti. Serimona pun akhirnya memanggil keempat cowok itu untuk hadir di atas sekolah. Serimona memberi pertanyaan kepada mereka berempat tentang apa dirinya. Sampai pada pertanyaan terakhir, Azumalah yang berhasil menjawab pertanyaan terakhir dan menjadi pacarnya. Di adegan berikutnya, Azuma dan Serimona pun melakukan kencan. Tapi di sini Azuma mengatakan pada Serimona bahwa seharusnya Serimona berkata jujur. Ternyata saat ia mengatakan hal itu, Shinomiya, Igarashi, dan Nanashima datang dari bilik pohon. Ia juga berkata pada Serimona bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya jatuh cinta pada salah satu orang di antara mereka berempat. Dan film ini pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.